Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kepada presenter berikutnya, pada Hardi. Silahkan untuk membuka presentasinya. Oh, bukan, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardi Wibowo Mukti dari kelas 7. Di sini saya akan menampilkan hasil dari hasil dari konferensi akademik siswa saya. Sebentar, loading. Konferensi akademik siswa saya yang berjudul Sejarah dari Tokoh Matematika. Alasan memilih pelajaran ini. Mengapa saya memilih pelajaran ini? Karena awalnya saya memang suka matematika dan sejarah. Tetapi karena di kelas 7 ini belum ada pelajaran yang membahas tentang sejarah, jadi saya memikir kenapa kalau tidak disatukan saja gitu, digabungkan. Tapi dengan bahasan matematika yang digabungkan dengan sejarah. Itu pun alasan saya memilih topik sejarah dari tokoh matematika. Di sini saya akan membahas dua tokoh matematika, yaitu Pythagoras dan Al-Khawarizmi. Di Pythagoras, kita tidak akan jauh. Pasti kita akan membahas teorema Pythagoras. Dan juga saya tertarik untuk membahas filsafatnya. Kedua ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah penemu aljabar dan algoritma. Di sini kita juga akan membahas kedua penemuan mereka. Pythagoras. Siapa itu Pythagoras? Pythagoras dari Samos, lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 495 sebelum Masehi. Adalah filsuf Yunani kuno dan pendiri aliran Pythagoreanisme. Lahir di Pulau Samos, ia mempengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles yang turut berdampak pada filsafat barat. Setelah pindah ke Kroton, Italia sekitar tahun 530 sebelum Masehi. Ia mendirikan komunitas yang memiliki aturan hidup ketat, termasuk kemungkinan vegetarianisme dan doktrin metempsikosis yang percaya pada reinkarnasi jiwa. Pythagoras juga dikaitkan dengan gagasan musika universalis yang menyatakan bahwa pergerakan planet menciptakan musik. Ia dikenal dengan teori matematika seperti teorema Pythagoras dan gagasan bumi bulat. Meski beberapa penemuan ini mungkin bukan karyanya langsung, ajarannya mempengaruhi pemikiran Plato, Neo-Pythagoreanisme, dan ilmuwan seperti Copernicus dan Kepler. Pythagoras dianggap filsuf besar, dan ajarannya terus berpengaruh dalam berbagai bidang, termasuk esoterisme dan gerakan vegetarian modern. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah hubungan dalam geometri Euklidean antara tiga sisi segitiga siku-siku yang menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring C sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya, itu A dan B. Ditulis sebagai A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Teorema ini telah dibuktikan dengan berbagai cara dan dapat digeneralisasikan ke ruang berdimensi yang lebih tinggi. Teorema ini juga menjadi simbol dalam budaya populer dan sering dikaitkan dengan Pythagoras, pemikir Yunani kuno. Teorema Pythagoras ditemukan oleh Pythagoras, seorang matematikawan dan filsuf Yunani sekitar 2500 tahun yang lalu. Teorema ini menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miring hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Teorema ini ditulis dalam bentuk rumus A kuadrat tambah B kuadrat dengan C kuadrat, di mana A dan B adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku, dan C adalah sisi miring
Teorema ini sangat penting dalam matematika dan digunakan dalam berbagai bidang seperti arsitektur dan navigasi. Nah, kembali lagi dulu, Bu. Walaupun di sini tertulis teorema Pitagoras ditemukan oleh Pitagoras, tetapi faktanya teori ini sudah ada atau sudah digunakan puluhan tahun atau bahkan 1000 tahun atau bahkan ratusan tahun sebelum Pitagoras lahir. Nah, mengapa Pitagoras disebut sebagai penemunya? Karena Pitagoras adalah orang pertama yang membawa teori ini ke Yunani, yang dimana pada saat itu Yunani sedang menjadi ilmu pusat pengetahuan dunia. Selain itu, Pitagoras juga adalah orang yang pertama kali bisa membuktikan atau mendokumentasikan teori ini secara sistematis. Filsafat. Filsafat Pitagoras mengajarkan bahwa dunia ini teratur dan harmonis, dan angka serta matematika adalah kunci untuk memahaminya. Ia percaya bahwa segala sesuatu seperti musik dan pergerakan planet bisa dijelaskan dengan angka. Pitagoras juga mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan sehat, seperti makan makanan yang sehat dan menghargai semua makhluk hidup. Selain itu, ia percaya bahwa jiwa kita abadi dan bisa selalu reinkarnasi atau terlahir kembali dalam bentuk lain. Intinya, filsafat Pitagoras menghubungkan matematika, etika, dan spiritualitas untuk mencapai keharmonisan dalam hidup. Nah, tadi kan di slide paling pertama mengenai Pitagoras, Pitagoras itu dapat merubah pandangan pemikiran Plato dan Aristoteles. Nah, yang diubah itu Plato. Perubahan dalam pemikiran Plato, yaitu teori bentuk atau form. Plato sangat dipengaruhi oleh gagasan Pitagoras tentang keteraturan dan angka. Meskipun tidak secara langsung mengadopsi ajaran matematika Pitagoras, Plato memperkenalkan konsep bentuk yang menyatakan bahwa dunia material adalah salinan dari dunia ideal yang sempurna, yang hanya bisa dipahami melalui akal dan pemikiran abstrak. Dalam hal ini, Plato melihat dunia ideal sebagai dunia yang didasarkan pada prinsip-prinsip matematis dan logika yang lebih tinggi. Mirip dengan bagaimana Pitagoras memandang alam semesta sebagai sesuatu yang dipandu oleh angka dan harmoni. Sedangkan Aristoteles mungkin tidak memandang matematika sebagai inti dari semua pengetahuan seperti Pitagoras. Namun, pengaruh Pitagoras bisa dilihat dalam pandangannya mengenai geometri sebagai alat penting untuk memahami dunia fisik. Aristoteles menekankan penggunaan logika dan ilmu pengetahuan dalam studi dunia nyata. Dan meskipun ia lebih empiris, ia menghargai pentingnya teori-teori matematika dalam penjelasan fenomena alam. Nah, ini saya ada satu kutipan yang yang dibicarakan langsung oleh sang Pitagoras. Kutipannya yaitu tidak ada yang lebih besar daripada pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, kutipan ini mencerminkan filosofi Pitagoras tentang pentingnya pemahaman diri dan kebijaksanaan dalam mencapai keseimbangan di hidup. Al-Khawarizmi. Siapa itu Al-Khawarizmi? Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Lahir sekitar tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 850 Masehi. Adalah seorang ilmuwan muslim dari Khawarizmia sekitar Khiva, Uzbekistan, yang ahli dalam matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Ia bekerja sebagai guru di Sekolah Kehormatan Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Ma'mun ar-Rasyid. Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar berkat bukunya yaitu Alkitab Al-Muhtasar fil Hisab Al-Jabr wal Muqabbala yang membahas solusi sistematik untuk persamaan linear dan kuadrat. Dia juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui bukunya Kitab Al-Jam'a Al-Tafriq Al-Bihisab Al-Hind yang kemudian diadopsi sebagai sistem penomoran desimal di barat. Selain itu, kontribusinya dalam geografis dan astronomi termasuk revisi karya Ptolemeus sangat berpengaruh. Kata aljabar berasal dari aljabar yang disebutkan dalam bukunya. Sementara kata algoritma dan algoritme berasal dari nama Al-Khawarizmi
dalam bahasa Spanyol dan Portugis. Namanya juga diserap menjadi guarismo dan algorismo yang berarti digit. Pertama ada aljabar. Aljabar adalah bagian matematika yang mempelajari simbol-simbol dan cara mengolahnya. Misalnya, kita menggunakan huruf seperti X untuk mewakili angka yang belum diketahui. Seperti pada persamaan, X tambah 2 sama dengan 5. Aljabar membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan menulis semuanya dengan kata-kata. Ada dua jenis aljabar, yaitu aljabar L-meter yang dipelajari di sekolah-sekolah dan aljabar abstrak yang lebih rumit dan dipelajari di tingkat lanjut. Aljabar dimulai dari zaman Babilonia dan Mesir kuno yang sudah menggunakan cara sederhana untuk menyelesaikan masalah matematika. Di Yunani, Diophantus mengembangkan cara menyelesaikan persamaan pada abad ketiga Masehi. Pada abad ke-9, Al-Khawarizmi memperkenalkan metode sistematis untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan memberi nama aljabar di Eropa. Aljabar. Di Eropa, pada abad ke-16, Francois Viet mulai menggunakan huruf sebagai simbol dalam persamaan. Dan Descartes menghubungkan aljabar dengan geometri. Di abad ke-18 dan 19, aljabar semakin berkembang dengan penemuan teori grup dan teori bilangan. Di abad ke-20, aljabar semakin rumit dan sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasi, melalui melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Algoritma dapat mencakup deduksi otomatis dan pengambilan keputusan menggunakan tes matematis dan logis. Alan Turing menggunakan Alan Turing menggunakan istilah seperti memori dan search untuk menggambarkan karakteristik algoritma. Sebaliknya, heuristika adalah pendekatan pemecahan masalah yang tidak selalu menjamin hasil yang benar atau optimal. Algoritma diekspresikan dengan ruang dan waktu terbatas, menghasilkan output setelah melalui sejumlah tahapan komputasi yang jelas. Dan beberapa algoritma menghubungkan input acak. Algoritma pertama kali diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi, seorang matematikawan dari Persia pada abad ke-9. Dalam bukunya, ia menjelaskan cara-cara langkah demi langkah untuk menyelesaikan persamaan matematika. Dan disitulah muncul istilah algoritma. Sebelumnya, konsep serupa sudah digunakan oleh peradaban Babilonia dan Yunani. Meskipun belum sistematis, pada abad ke-20, Alan Turing mengembangkan ide algoritma dalam ilmu komputer yang menjadi dasar bagi banyak teknologi modern seperti pemrograman dan kecerdasan buatan. Nah, di sini juga ada satu kutipan dari seorang Al-Khawarizmi yang berbunyi, matematika adalah pintu gerbang untuk memahami alam semesta. Yang berarti eh, kutipan ini menggambarkan pandangannya tentang pentingnya matematika dan algoritma dalam memecahkan masalah dan memahami dunia sekitar kita. Al-Khawarizmi sangat berpengaruh dalam pengembangan aljabar dan metode perhitungan yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Refleksi. Kurangan. Mungkin ini dulu. Apa? Pertanyaan dulu ya? Oh, Oke, silakan keren. bertanya. Untuk Bapak. Dari sini saya membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Agung atau Pak Agung dulu mungkin silakan. Mungkin Unikori mau duluan. Oh, Bu Kori dulu. Boleh, Alhamdulillah. Assalamualaikum Hardi. Salam, Bu. Oke, Ibu lihat tampilan PPT-nya bagus ya. Ini pakai apa ini? Canva. Ya, kan, Pak. Canva, iya. Oke. Ibu, ada pertanyaan. Tadi Adi menjelaskan tentang Pitagoras. Pitagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Boleh coba jelaskan di green board yang mana yang A itu, yang B itu yang mana, C itu yang mana? Coba dituliskan. Sebelumnya, segitiga siku-siku itu kan gambarnya seperti ini. Mm-mm. Nah, ini tuh adalah
Sebenarnya tuh rumus awalnya seperti ini. Sekumpulan sekumpulan kubus yang terhubung satu sama lain. Nah, ini bisa kita sebut ini satu dan ini kedua. Dua, ini tiga. Jadi maksudnya ini tuh kalau nggak salah luas dari kotak satu dan kotak dua adalah sisi miring yang di kotak tiga ini. Jadi rumusnya tuh Q1 tambah tambah Q2 sama dengan Q3. Awalnya seperti ini. Seiring perkembangannya zaman, teori ini semakin berkembang dan rumusnya pun mungkin semakin dan rumusnya pun juga ikut berkembang. Hmm. Jadi gambarnya itu nah, kalau gini tuh kan ini menjadi gambar persegi ya, Bu. Persegi yang terpotong. Nah, kita sebut perseginya itu C kuadrat. Nah, ini dari gambar ini bisa dirumuskan bahwa 4 segitiga 3 siku-siku ditambah C kuadrat si persegi tersebut. Nah, gambar ini pun terus diubah menjadi seperti nah, perseginya ada dua, yaitu A kuadrat dan B kuadrat. Bisa dirumuskan bahwa ini adalah 4 segitiga siku-siku siku-siku tambah A kuadrat ditambah B kuadrat perumusannya. Nah, jika digabung dari gambar satu dan gambar dua, bisa kita ambil bahwa rumusnya tuh menjadi C C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kayak gini Bu. Kalau yang saya cari di internet yang saya pelajari tuh kayak gini awalnya. Iya, good ya, Hardi. Ibu hanya bertanya itu, tapi Hardi menjelaskan dari awal sampai akhir. Oke, yang disebut sudut 90 derajat itu yang mananya? Yang mana saja? Sudut gimana Bu? Sudut segitiga siku-siku itu kan sudut 90 derajat ya? Sudut Di, di ya. bagian mana yang 90 derajat itu? Di bagian sudut-sudut sini Bu. Itu berarti kalau ada 4 segitiga siku-siku di bagian mana aja bisa dibulatkan? Hmm, kalau itu saya belum terlalu paham sih Bu. Soalnya baru saya pelajari. Mungkin sudut 90 derajatnya itu di
di sudut-sudut segitiga tersebut, Bu, kayaknya. Soalnya saya juga belum terlalu mendalami rumus ini dan baru belajar, Bu. Ya, tidak apa-apa. Karena itu di kelas berapa, Pak Agung? Geometri Itu harusnya di semester depan. semester depan ya. Ya. Sudut 90 derajat itu sudut antara pertemuan garis tegak lurus. Ya, Ya. gitu. Sisi tegak dengan sisi yang mendatar. Iya. Oke, Hardi, sangat bagus. Terima kasih, Bu Iwin. Silakan Pak Agung. Juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Hardi, memang kalau Pak Agung lihat apa ya? Hardi itu punya kemampuan lebih di matematika, tapi mungkin Hardi sepertinya tidak tertarik, bukan nggak tertarik, lebih tertarik dengan hal-hal yang di balik matematikanya itu sendiri. Jadi Hardi itu lebih tertarik ke filosofisnya matematik, kemudian apa? Jadi mungkin lebih banyak bertanya kenapa, maksudnya bukan kenapa ini, tapi eh, kenapa sih bisa muncul ini, kenapa bisa muncul teorema Pitagoras. Jadi eh, ketertarikan Hardy itu lebih ke arah hal yang sifatnya apa yang ada di belakang itu semua. Nah, tadi juga dari presentasinya Hardy tadi, eh, kemarin kan itu udah dikirim ke Pagung ya. Jujur kemarin kan Pagung sempat agak khawatirnya Hardy cuma terfokus untuk membacakan apa yang ada di apa namanya, yang ada di slide. Tapi tadi eh, Hardy sudah apa namanya, sudah melihat apa, tidak cuma berpegang kepada satu sumber. Jadi tadi memang ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa teorema Pitagoras itu ditemukan oleh Pitagoras. Tapi juga banyak apa sumber lain yang mengatakan bahwa eh, Pitagoras bukan orang yang menemukan teorema Pitagoras, tapi Pitagoras adalah orang pertama yang dianggap membuktikan melakukan pembuktian tentang teorema Pitagoras itu secara sistematis atau lebih matematis. Biarpun sebenarnya beberapa ratus tahun sebelum dari Pitagoras itu aplikasi dan penggunaan rumusan ini yang sekarang dikenal sebagai teorema Pitagoras itu sudah digunakan dalam pembangunan di Mesir, Babilonia atau yang lain. Di Babilonia juga sudah ditemukan bukan apa bukan bukan rumus apa pembuktiannya, tapi sudah ditemukan tabel yang sekarang kita kenal sebagai triple Pitagoras. Di kebudayaan Hindu kalau nggak salah atau di Mesir itu sudah ada beberapa pembuktian ternyata yang itu ditemukan sebelum dari teorema sebelum dilakukan oleh Pitagoras. Jadi, tapi yang utama itu adalah bahwa Hardy tidak cuma berpegang kepada satu sumber, tapi apa mencari informasi tambahan lainnya. Dan itu juga hal yang sama dilakukan di tentang ketika bicara Al-Khawarizmi. Nah, mungkin maaf, Bu Tanta bisa lihat slide-nya Hardy yang tentang algoritma yang nah di sini ya. Di sini kan dikatakan bahwa algoritma adalah sebuah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasi. Nah, mungkin di sini perlu kita pahami bahwa komputasi di sini bukan berarti komputer, karena zamannya Al-Khawarizmi itu kan belum ada komputer, tapi di sini masalah komputasi itu adalah masalah perhitungan. Dan dikatakan di slide setelahnya, bentar. Apa sebelumnya ya? Maaf, yang tadi berarti, yang tadi, yang ada kata-kata waktu terbatas. Yang ini melakukan pertama pemrosesan data, kemudian uh, nah, algoritma diekspresikan dengan ruang dan waktu terbatas. Jadi uh, yang menjadi dasar dari algoritma di bawah algoritma itu adalah bagaimana membuat sebuah perhitungan komputasi sehingga itu di apa dalam sebuah looping, dan jadi ada batas ada pembatasan dibuat oleh algoritma. Nah, itulah yang kemudian menjadi sebuah proses perhitungan berulang
yang dilakukan oleh sekarang yang kita sebut sebagai komputer atau kalkulator. Nah, jadi yang disampaikan oleh Hardy ini itu memang menunjukkan dasar-dasar dari algoritma atau perhitungan komputer. Kalau kami dulu waktu pas di kampus itu algoritma itu memang dibuat gambar, dan perhitungan gambar sistem komputasi ini itu tidak cuma dilakukan dalam perhitungan matematika, tapi dalam pengambilan keputusan di perusahaan, dalam sebuah organisasi, algoritma ini menjadi dasar dari cara kita membatasi yang dikatakan tadi apa, dalam ruang dan waktu yang kita batasi sehingga kita dapat mengambil keputusan yang paling logis. Nah, tadi Hardy udah bagus ya, jadi udah sudah menyampaikan apa yang di slide, kemudian juga sudah menyampaikan penjelasan yang cukup bagus dari tambahan informasi ini. Ya, paling itu. Dan memang sih kemampuan Hardy, bukan kemampuan ya, Hardy itu punya ketertarikan yang apa istilahnya mungkin agak berbeda lah terhadap matematika, sehingga Hardy yang bukan cuma di matematika sih, Pak Agung lihat Hardy itu punya ketertarikan untuk melihat apa yang ada di balik dari apa-apa yang dipelajari sekarang ini, dan itu merupakan sebuah keingintahuan. Mudah-mudahan kalau itu tetap dijaga, itu akan membukakan potensi diri Hardy. Nah, itu yang harus Hardy kenal, seperti yang dikatakan oleh Pythagoras, ilmu pengetahuan yang paling utama itu adalah mengenal diri sendiri. Jadi Hardy harus mengenal potensi diri Hardy sehingga tahu ke depannya Hardy apa yang harus dikejar. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini karena waktunya sudah habis. Nggak apa, kita lanjutkan sebentar ya. Mohon maaf kepada, silakan refleksi diri. Oke. Sebentar. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan saya belum mengenal lebih jauh atau lebih dalam mengenai sejarah matematika dan kedua tokoh tersebut. Saya juga masih selalu malas dan juga selalu menunda-nunda pekerjaan. Dan kelebihan saya yaitu bisa lebih cepat memahami pelajaran atau hal lain yang dipelajari. Tindak lanjut untuk diri sendiri, saya akan mempelajari lebih dalam apa yang dipresentasikan saya di sini, dan pelan-pelan menghilangkan rasa malas yang masih menempel di diri saya dengan cara mengatur atau membuat jadwal untuk bermain dan belajar. Harapan untuk orang tua, harapan saya orang tua selalu mendukung dan mendoakan saya untuk melakukan berbagai hal yang positif dan juga untuk mencapai impian saya. Dan yang terpenting, saya sangat mengharapkan ridho dari mereka berdua. Harapan untuk guru, harapan saya guru-guru selalu mendukung dan mendoakan saya untuk mencapai impian saya, juga selalu membimbing saya ke jalan yang selalu benar. Dan juga yang terpenting, saya juga mengharapkan ridho dari guru-guru semua. Amin. Ini tadi sudah ya. Ini ada Ibu Ucu, silakan Bu Ucu, waktunya terbatas Bu, mangga silakan. Ada komentar mungkin Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun pada semua Bapak Ibu guru yang telah membimbing Hardy. Alhamdulillah Hardy sudah bisa menyelesaikan tugas KS-nya. Selamat ya. Kalau buat Bunda, Hardy sudah memberikan yang terbaik untuk tampil kali ini. Dan alhamdulillah juga mungkin suatu hal yang baru ya. Matematika itu bukan tentang hitungan, ternyata ada sejarahnya juga. Alhamdulillah di iniin, maksudnya di keinginan Hardy untuk menggali sejarah matematika diperbolehkan gitu ya. Karena matematika tidak harus dengan hitungan mungkin ya. Itu alhamdulillah merupakan suatu hal yang baru. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Sekali lagi alhamdulillah selamat ya buat Hardy. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mari silakan Hardy ditutup. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata atau ada yang kurang dari presentasi saya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hardy, terima kasih juga. Boleh ya. Ya, Ya, Hardy ya, sukses. Juga harus terlatih.
Assalamualaikum. Maka selanjutnya kepada